Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua sudah memenuhi undangan kami ya mengikuti Zoominar malam ini ya terkait dengan sebuah program yaitu program vendor ya, program supplier dari eh, peternak page ya dari program kita yang kita namakan peternak page ya. Detailnya seperti apa? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Putra Chandra Buana. eh, Manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa? Yang pasti ada ratusan para peternak ya yang insya Allah nanti akan membantu menjualkan produk-produk dari para vendor ya teman-teman semua di sini saya yakin para pengusaha ya para pemilik bisnis ya distributor mungkin atau mungkin brand owner ya nah supaya produknya makin dikenali lagi ya usahanya semakin mudah ditemukan ya oleh mereka yang calon customer yang membutuhkan ya nanti akan dibantu oleh ratusan peternak page. Insya Allah detailnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Putra Chandra Buana. Oke, langsung saja saya serahkan ke Pak Putra Chandra Buana. Monggo Pak Put, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Kur, terima kasih teman-teman semua yang meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mendengarkan pemaparan kami, yaitu titik terang cari vendor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Karena judulnya titik terang mencari vendor, jadi mungkin teman-teman yang apa yang merasa punya bisnis, yang merasa mempunyai produk, ya, yang merasa mempunyai produk atau yang merasa mempunyai jasa mungkin bisa absen lagi kali ya. Biar nanti di sini kita bisa lebih ini ya, kita bisa lebih apa namanya lebih mengarah untuk dalam hal menjelaskannya, Pak Kur, ya. Kita nanti memberi contoh-contoh seperti apa persaingannya dan lain-lain gitu ya. Monggo silakan teman-teman ya di sini ya. Misalkan produknya apa ya. Silakan Oke, di chat ya. Silakan teman-teman produknya apa. Nanti kita akan coba cari di Google persaingannya seperti apa gitu ya. Sehingga di sini kita bisa bahas terus oke, apa solusinya ya. oke. Monggo yang punya produk siapa? Boleh Kira-kira diketikkan di kolom chat ya, boleh usahanya apa diketikkan atau produknya di apa kolom chat. ya. Silakan, misal eh Misalkan karpen nah produksi roti brand Denayu Bakery. ya Oke, Galaxy ya, Galaxy ya. Lokasi di mana nih Pak Galaxy A21? Lokasi di mana target marketnya Dinayu Jogja? Bakery Jogja. Oke ya. Oke. Yang lainnya monggo silakan Yang lainnya monggo diketikkan di silakan. kolom chat biar nanti bisa bantu analisa kali ya. Iya, bantu Persaingannya analisa, seperti apa, lalu cocok analisa nggak gitu simpel. ya. Ya, Silakan yang punya yang lain. yang produk, yang punya usaha boleh eh, Produk diinfokan di roti bakery ya. kolom chat Oke. ya. Oke, yang lain. Misalkan ada yang punya bengkel Yang gitu punya ya, produk bengkel yang lain. las gitu ya, atau misalkan punya brand fashion, brand apa, Marketing marketing properti, properti Ibu Batam. Oke ya. Yasmin ya. Marketing properti Batam yang lain. Monggo. Silakan silakan. Budidaya ikan nila di Makassar. Wah, keren ini ya. Ikan Budidaya nila. ikan nila di Makassar. Oke ya. Mantap. Budidaya ikan nila ini pasarnya kemana aja ya? Untuk melayani masyarakat Makassar atau dikirim keluar juga, Pak Guntur? Masih rencana apa masih melayani sekitar ini aja, masih tetangga-tetangga, masih Oh, Makassar lah sekitarnya, ya belum masalah terlalu besar. masalah masalah saat ini apa Pak? Masalah penjualan ada nggak? Misalkan apa namanya terlalu sedikit customernya atau gimana? Itu ada nggak Pak? Iya, itu juga salah satunya sih masih sedikit customernya karena Sedikit. kan masih sekitaran tetangga-tetangga kompleks gitu. Oke, misalkan ada permintaan yang banyak gitu bisa ya. Iya, insya Allah bisa Pak, karena kita juga mau mengusahakan sampai 10 kolam itu. Oh Sementara gitu kan ya. belum, iya. Jasa tambah follower, jasa tambah follower sosial media. Nah, jasa tambah follower ini
bisa nambah ini juga nggak Pak, bantuin Pak Guru Fajar, bisa bantuin buat ini juga nggak, apa namanya, konten sosmed, kursus matematika ini Pak Rafdinal yang tadi ya, bahasa Inggris dan training renang. Oh, training renang di Jakarta, oke ya. Saya memiliki Pak Anton tadi apa? Kopi bubuk hitam Robusta, enak dan nikmat. Ini Pak Anton ini produknya itu dalam dijual retail atau buat kafe-kafe gitu Pak Anton? Eh, Kalau yang ini, yang tadi saya sebutkan itu Pak Putra apa? Retail, Oh retail. retail, oke Jadi ya. udah kemasan 200 gram. Kopi Mungkin kalau bubuk, yang tadi Pak Putra tanya itu, tapi di bawahnya sih Pak Putra malah saya juga bingung ya. iya. Jadi untuk kafe-kafe itu dia kemasannya lebih gede, Hmm. harga lebih harga lebih murah, Oh harga gitu lebih ya. murah Pak Putra. Itu emang minum kopi bisa bisa jantung berdebar Pak? Biasanya kalau yang itu kan biasanya teman-teman saya tuh kalau saya tawarin, nggak mau kopi. Umumnya kan kalau kopi bubuk tuh kopi kopi Hmm. kopi hitam yang berbubuk itu Pak, Hmm. bukannya yang saset ya, Iya. bukan seperti yang apa tuh kopi luwak putih itu Iya. white coffee itu, bukan. Itu suka itu Pak, suka apa namanya, jantung bisa bikin berdebar-debar, sama Hmm. biasanya kalau nggak cocok tuh nanti Perut panas ya, perut panas ya. jadi kayak kembung gitu Pak. Kalau yang ini enggak, karena dia tuh setelah dipetik merah, nanti Iya. itu langsung disekam gitu Pak, Iya. di Iya. Iya. apa tuh oven kedap udara. Jadi kayak difermentasi lah gitu. Jadi Ke enggak. Kebetulan kalau masalah kopi saya paham banget Pak, karena saya nggak ngopi. Oh, oh gitu. Jadi Ya. kalau pernah nyicipin kopi sekali dua kali itu panas perut ya. Kalau yang ini enak Pak. Jadi sebelas dua Enak. belas sama kopi luwak Pak Putra. Oh gitu Enak. ya. Oke, nanti Heeh. coba kita cek Coba ya. dah. Sip, sip. Saya memiliki produk kopi susu premium, sudah dapat resep dari praktisi kopi internasional Raymond Angga Jaya. Saya mengikuti kelas Pak Raymond. Ini kopi susu premium ini kalau orang nyari di Google apa? Pak GT2M ini apa ya? Biasanya orang kalau nyari di Google apa? Apakah dia sudah menjadi sebuah produk yang dicari ataukah hanya produk yang ditawarkan? Ya, jadi di sini ada dua ya, ada dua produk yang dicari, produk yang ditawarkan. Kalau produk yang dicari itu dia sudah dikenal. Contoh ya, saya kasih lihat ini untuk produk yang dicari ya. Budidaya ikan nila, ini produk yang dicari, jadi ini Google banget ya. Marketing properti ini produk yang dicari tapi bisa juga ditawarkan ya. Produksi roti brand Denayu ini sebenarnya ini produk yang ditawarkan, ini cocoknya di sosmed, tapi kalau mau main Google ini hanya untuk branding ya. Oke, jasa tambah follower ini bisa menjadi produk yang dicari, ya bisa menjadi produk yang dicari, juga bisa juga menjadi produk yang ditawarkan. Artinya bisa main di Google, bisa main di sosmed juga. Kursus matematika bahasa Inggris ini lebih ke dan training renang ini lebih ke arah produk yang dicari. Tapi bisa juga dimainkan di sosmed ya untuk menjadi produk yang ditawarkan pakai ads gitu ya. Nah, kopi susu premium ini kalau dia misalkan belum dikenal, dia akan cocoknya mainnya di sosmed aja. Ya, tapi kalau ada penyebutannya kayak kopi Bapak tadi kan kopi bubuk hitam Robusta ini sudah menjadi sebuah produk yang dicari gitu kan. Itu laundry laundry linen hotel di Tangerang. Nah, ini menjadi sebuah produk yang dicari. Dicari di mana? Di sekitar Tangerang aja ya, di sekitar Tangerang ini bisa. Jadi di dekat-dekat hotel-hotel yang ada di Tangerang itu gitu ya. Lalu jasa Gria Sehat terapi ini menjadi sebuah produk yang dicari ya, apalagi Pak Suryono ya, ini bisa main seluruh Indonesia kalau ada timnya. Marketing pupuk organik teknologi ini menjadi sebuah produk yang dicari ya. Parfum ya parfum ini bisa menjadi produk yang dicari, bisa juga menjadi produk yang ditawarkan. Nah, kalau dia mau jadi produk yang dicari, biasanya dia misalkan gross apa namanya distributor,
distributor, supplier gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan terlebih dahulu produk kita ini masuk produk yang dicari atau yang ditawarkan. Nah, teman-teman, kami mempunyai ratusan digital marketer yang benar-benar kami bina. Ya, kami bina bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, tapi sampai setahun full ya, setahun full. Nah, mereka ini yang belajar sama kami, yang belajar sama kami ini ya, nanti akan kami kerahkan untuk menjual, untuk mengoptimasi produk-produk para vendor. Vendornya siapa ya? Anda-Anda yang bergabung. Nah, lalu apakah penting para peternak web ini, apakah penting digital marketer ini untuk produk-produk teman-teman yang sudah sampaikan di sini tadi? Apakah penting? Ya, sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Yang pertama, ini bisa menjadi sebuah percepatan untuk mendominasi ya. Kenapa ya, teman-teman? Saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat, misalkan kemarin ini kita ada beberapa produk yang kita mainkan ya. Salah satunya adalah jasa privat SEO. Jasa privat SEO kita mainkan mainkan di berbagai kota di daerah Jawa Barat ya, Jakarta misalkan ya. Nah, jasa privat SEO Jakarta ini alhamdulillah sudah dominasi ya. Ini kalau diklik ini larinya ke para apa namanya digital marketer dari kami. Ini juga punya tim kami ya. Lalu ini juga sampai ke bawah mendominasi. Bayangkan kalau produk Anda ketika orang nyari ya, ketika orang nyari budidaya ini atau grosir atau apa namanya ikan nila, Kak. Jual ikan nila ya, Makassar. Tuh ada ya. Harga ikan nila Makassar, jual bibit ikan nila, harga ikan nila di Makassar, ini ini artinya kalau muncul di Google seperti ini, kalau muncul di Google seperti ini artinya pencarinya ada ya. Jual ya, jual bubuk ya kopi Robusta. Ini artinya kalau ada muncul seperti ini di Google ini artinya pencarinya ada ya, pencarinya ada. Apalagi ya, eh, laundry linen. Linen nih, laundry linen hotel ini kalau muncul di Google seperti ini artinya pencarinya ada ya. Kalaupun misalkan kita searching seperti ini ya teman-teman, kita searching seperti ini, kalau kita hanya bermain di satu website saja, kalau kita bermain hanya di satu website saja, ini ketemu satu, belum tentu apa namanya, walaupun paling atas belum tentu di apa, belum tentu diklik. Belum tentu si calon customer kita ini dia akan ngeklik punya kita. Biasanya dengan kebiasaan scroll-scroll dia akan scroll terus ke bawah ya teman-teman ya. Nah, sehingga peluang kita walaupun posisinya atas bisa terlewatkan. Oke ya, bisa terlewatkan gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di era digital saat ini ya, di era digital saat ini yang kompetitor setiap hari bertumbuh. Setiap hari kompetitor itu bertambah, semakin hari semakin banyak. Yang harus kita lakukan adalah dominasi. Yang harus kita lakukan dominasi. Dominasi itu apa? Dominasi itu main banyak apa? Main banyak produk. Main banyak website, main banyak media, ya. Nah, kalau kita mau main banyak website, ya kita mau main website, kita hitung. Kalau satu websitenya itu harganya 500.000, terus kita yang ngisiin, kalau kita punya 10 website udah 5 juta, kalau kita punya 20 website udah 10 juta, kalau kita punya 100 website udah berapa? Udah 50 juta, mahal harganya. Lalu belum lagi kita harus posting. Oh Pak, saya main website gratis aja. Bisa kok, bisa banyak website gratis teman-teman. Ya memang bisa banyak, tapi setelah kita posting sekarang besoknya bisa hilang. Atau website gratisan tersebut ya dia berkompetisi di dalam website itu sendiri. Bisa jadi dalam satu website yang gratisan itu teman-teman ada produk kita, ada 100 kompetitor di dalam website tersebut. Sehingga ya berkompetisi dengan 100 kompetitor itu dulu.
Nah, karena ini biayanya mahal sekali, untuk percepatan, untuk scale up, untuk agar kita nge-branding biayanya mahal sekali, ini kami lihat menjadi sebuah peluang. Menjadi sebuah peluang bagi kami. Kami menawarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, atau kami membuat sebuah konsep yang namanya vendor. Kami cari vendor, lalu kami cari mereka yang mau mengoptimasikan, terus bagi hasil, ya, bagi hasil. Dengan kami bagi hasil enggak, dengan kami tidak bagi hasil, ya. Jadi si peternak atau si digital marketernya langsung berhubungan sama vendor. Kami kumpulkan dalam satu grup, vendor bisa ngasih tahu ke si peternaknya, ini loh produk saya. Si peternaknya bisa menghubungi vendor. Si peternaknya bisa menghubungi vendor, lalu kami ajak Zoom bersama, vendor nanti bisa presentasi. Nah, seperti apa sih peluangnya? Ya, kita ada beberapa vendor ya. Kemarin itu ada vendor nih, jasa pembuatan rumah kayu ya. Ini baru beberapa hari yang lalu ya. Kita coba searching pembuatan rumah kayu. Oke. Nah, ini kita hapus ya di Jakarta aja. Nah, ini ya kita lihat ya, halaman pertama ya dia tidak ketemu ya. Di halaman kedua kita lihat, nah sudah mulai ada ya para website peternak. Lihat ini ya, atau website kita sebut peternak ini adalah Sultan Siu. Nah, ini pada punya peternak semua ya. Nah, banyak banget dan seterusnya ya. Dan ini nanti ketika mereka dapat lead nanti lempar order ke si vendor. Ketika mereka tidak bisa menjawab atau mengclosingkan gitu kan, mengclosingkannya mereka akan kasih data ke vendor, vendor suruh follow up. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya, ini jadi ada beberapa nih ya teman-teman ya. Service mesin laundry, grosil mebel ya, fashion muslim, kita bisa cek dulu ya apa mereka yang sudah terindeks biasanya ya. Saya cek dulu mereka yang sudah terindeks ya. Saya titik 2, kita cek dulu rendang. Nah, oh ini sudah ada di websitenya rendang. Nah, jual rendang 1 kilogram di Jakarta ya. Kita coba searching, ada nggak ya? Belum pernah saya ngecek, nggak usah pakai premium, langsung di Jakarta aja. Ini baru 1 mingguan ya teman-teman, baru 1 mingguan. Jadi, nah Humara sudah ketemu nih satu ya, baru 1 mingguan tuh ya teman-teman. Nah, oke ini ya, sudah mulai ini ya tuh, baru 1 minggu. Kita cek lagi yang lainnya ya. Jual rendang, setelah itu mana tadi ya? Oh, site ini ya. Setelah rendang apalagi rumah kayu sama wah ini sudah banyak juga ini ya, jasa mobil derek. Jual, oh ini tadi ya. eh Mesin laundry, saya cek laundry sudah dioptimasi belum ya? Nah, ini ya. Laundry, supplier busana muslim, oh supplier busana. Laundry mana? Oh, belum dioptimasi sama dia. Laundry ya. Oke, kita lihat yang sudah dioptimasi sama dia. Laundry, apa lagi ya? Jasa SEO udah banyak muncul ya. Grosir mebel, mebel coba. Sudah diinspeksi belum? Mebel. Ini ya. Distributor mebel kayu. Pusat jual mebel kayu terlengkap di Tangerang. Nah, kita coba ya. Ini kita lihat ada nggak web-web rombongan ini, karena memang baru 1 minggu banget ya teman-teman ya. Nah ini foto-fotonya udah punya foto-foto tim kita ya. Kita Tokopedia beli-beli jejak ini. Nah mulai masuk nih ya. Mulai masuk nih. Oke ya. Tuh mulai masuk nih. Ya. Mulai masuk. Ini ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, ini jadi gambarannya teman-teman adalah kami punya pasukan reseller yang akan mengoptimasi punya teman-teman yang selama ini saya yakin keinginan semua teman-teman para pembisnis ingin websitenya itu mendominasi di Google, itu keinginan. Yang kedua ingin ya websitenya
ingin mendapatkan cuan, ingin mendapatkan omset yang lebih besar, itu pasti gitu kan, itu pasti. Nah, tapi ketika kita ingin melakukan untuk mengejar itu, pasti butuh biaya. Butuh biaya seperti kalau kita mau iklan Facebook Ads gitu kan, budget iklannya setiap hari berapa gitu kan. Kalau kita mau iklan Google Ads, budget iklannya setiap hari berapa. Kalau kita mau main organik, nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya, ketika sudah tahu caranya, kalau cuma satu kurang. Kalau cuma satu kurang, harus main banyak. Nah, ketika mau main banyak, modal untuk bikin websitenya kurang, nggak ada gitu. Nah, ini semua kami beli solusinya di jadi vendor titik terang kreatif ya. Saya ada slide ini solusi dipilih customer ya. Kita percepat saja nanti tentang slide ini ya. Oke, solusi dipilih customer ya. Proses transaksi online, ada impresi, dari impresi sampai ke traffic, sampai ke lead dan sampai closing. Impresi itu teman-teman iklan kita dilihat seperti ini ya, dilihat ini ya. Ketika kita melihat seperti ini, diklik atau tidak diklik, itu namanya dapat impresi gitu ya. Lalu setelah itu traffic ketika diklik ya, ketika diklik ya masuk ke websitenya. Ini namanya mendapatkan traffic. Ketika kita klik WA, ya seperti ini namanya mendapatkan lead ya. Nah, mendapatkan lead langsung berhubungan sama CS dan itu adalah apa namanya berhubungan sama CS dan tergantung dari jago atau tidaknya CS-nya sehingga bisa closing ya. Oke. Proses transaksi online ya. Agar kita bisa mengikuti terpilih ya, agar kita bisa terpilih, diklik sampai ke arah lead ini kita harus mempunyai lead magnet. Lead magnet itu tentu dengan kata-kata yang ada di sini, yang ada di mana namanya, yang ada di sini. Jual mebel kayu terlengkap, ini lead magnetnya gitu ya. Terlengkap, termurah, terini, gratis ongkir, gratis survei, apa dan lain-lain itu ada namanya lead magnet, teman-teman. Lead magnet itu adalah sesuatu yang membuat seseorang tertarik untuk menghubungi kita, ya. Mungkin bisa kasih diskon, mungkin bisa gratis, mungkin bisa apa namanya kita apa namanya agar membuat mereka percaya ya. Telah berpengalaman lebih dari 10 tahun gitu kan kami sudah mengirimkan ke 1.000 rumah untuk mebelnya dan seterusnya. Ini lead magnet ini harus dipikirkan. Di sini semua sudah kita yang mikirin ya. Oke, agar disukai robot dan manusia ya. Kita lanjut, kita lanjut, kita lanjut. Nah, ya. Nah, ini kita contoh impresi. Nah, tadi impresi teman-teman sudah paham ya. Impresi itu ketika kita itu adalah tayang. Itu adalah tayang. Ketika kita searching di Google atau kita sedang searching-searching di marketplace atau kita sedang lihat-lihat di Facebook di ini dan kita melihat ada tampilan iklan atau ada tampilan orang jualan di situ ya, baru kita lihat saja tidak kita klik itu namanya impresi ya. Nah, gini. Contoh impresi iklan Facebook ya. Jika pandangan pertama tidak menarik, maka orang nggak akan ngeklik. Jadi di impresi ini teman-teman ya, para vendor misalkan tadi kopi ya kan, Anda minum kopi ini jantung tidak berdebar, perut tidak panas, bisa kuat sepanjang hari, bisa melek 24 jam misalkan gitu kan. Nah, orang yang mau lembur langsung beli itu Kak ya, yang rajin lembur ya kan. Nah, apa laundry linen hotel, ya kan? Nah, di Tangerang gitu kan. Nah, Tangerang ada Tangerang jauh, ada Tangerang deket gitu kan. Nah, kita sebutin aja hotel-hotel di deket-deket Tangerang situ gitu kan. Seperti itu sehingga mereka, oh ini dekat hotel nih gitu ya. Itu itu yang membuat mereka tertarik gitu ya. Itu kita tuliskan dalam bentuk gambar, kita tuliskan dalam bentuk gambar ya, ataupun mau teks seperti ini ya. Ini contoh impresi Facebook ya. Agar apa tadi? Agar dipilih customer. Lalu kalau kita lihat impresi di marketplace ya teman-teman, impresi di marketplace eh, apa namanya? Kalau kita bikin gambar di marketplace kalau polosan saja, lalu di sebelahnya itu ada macam-macam, ada 12 12, ada diskon-diskon, ada bonus-bonus ya pasti kita nggak diklik.
Ya, jadi harus dipikirkan apa yang bisa kita berikan daripada kosong begini aja, ditambah aja sini gratis 10 lembar tisu, ya, gitu kan. Nah, yang penting ada tulisannya. Kalau impresi marketplace diibaratkan seseorang berkunjung ke sebuah pasar, namun apa namanya, mereka akan memilih, akan memasuki toko-toko yang tentu menarik perhatian mereka, yang memanggil, yang mengajak, yang mencolok mata, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau di Google seperti tadi yang saya sampaikan ya, walaupun halaman nomor satu belum tentu dipilih. Behavior para pencari itu mereka scroll-scroll ya, sampai menemukan sesuatu yang mereka cari, yaitu apa? Yang menguntungkan mereka apa? Itu penawaran ya. Jasa servis Jasa cleaning service Bekasi. Jasa cleaning service Bekasi bisa trial 1 bulan gratis, garansi berpengalaman dan seterusnya. Pasti ini mengalahkan yang lain sehingga kita diklik, ya. Nah, kalau YouTube teman-teman ya, saya pernah berulang-ulang nonton YouTube itu aja gara-gara si si YouTubernya ini cuman ganti thumbnail aja. Dia ganti thumbnail aja, saya nonton lagi. Tapi karena udah pernah nonton, ya udah dilanjutkan nonton sampai selesai gitu ya. Dia cuman ganti thumbnail aja, dan kita pun harus ya, kalau punya YouTube, kalau punya sesuatu lah, mau kita main di media apapun, ininya harus dipikirkan banget. Kalau enggak sepi ya, sepi dagangan kita ya. Nah, traffic ya, kunjungan, oke, ini kita lewatin aja, lead kita lewatin. Nah, proses naik omset. Proses naik omset ya, teman-teman ya. Ada 3 contoh proses naik omset di sini. Sebenarnya banyak ya. Saya kasih contohkan 3 aja. Eh, Jika impresi udah paham tadi ya, tayangan ya. Jika ingin naikin omset, impresinya dibanyakin gitu ya. Trafficnya naik ya, otomatis leadnya naik. Misalkan impresinya itu 10.000 normal ya. Lalu traffic dari 10.000 ini itu 10% jadi 1.000. Lalu lead atau prospek ini dapatnya 110%. Nah, kita ingin nih satu 1 bulan lah taruh kita hitung ini ya. Kita ingin leadnya ini jadi 300. Gimana caranya? Ya harus kita naikin impresinya kita naikin jadi 30.000 ya. Lalu trafficnya kita naikin menjadi berapa? Trafficnya, karena trafficnya itu 10% jadi naik 3.000 ya. Nah, lalu dari 3.000 karena 10% juga lead-nya itu jadi 300. Nah, impresi ini teman-teman, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menaikkan impresi ini? Yang pertama, kalau kita ngiklan, budget iklan kita gedein. Budget iklan kita gedein ya. Otomatis kan nambah duit ya. Kalau kita mau main di Google ya, karena produk kita masuk produk yang dicari, website kita banyakin ya. Biar kalau misalkan kita ngandelin satu website saja nambahin impresi, ya otomatis kan kita nambahin keyword. Nambahin keyword dengan nambahin website sebenarnya enakan mana ya? Kita nambahin keyword itu belum tentu juga impresinya akan naik, tapi kalau kita tambahin website itu impresinya bisa double-double ya. Kalau kita satu website bisa 10.000, kita 10 website bahkan bisa 100.000. Jadi duit lagi kalau pakai metode yang di atas ini. Ya, sorry, yang ini ya, yang menaikkan impresi ini gitu ya. Oke, jadi ini kalau dia pakai ads itu dia naikin budget iklannya. Kalau dia pakai organik, dia harus banyakin ya, harus banyakin toko-tokonya. Oke, naikin omset yang kedua, gimana caranya impresinya tetap 10.000 gitu. Impresinya tetap 10.000, tapi trafficnya naik ya dengan adanya penawaran ya, dengan adanya penawaran di di apa namanya, di meta kita, di deskripsi kita, penawaran menarik gitu. Penawaran apa, contoh order hari ini ya, ada tulisan misalkan pas di pencarian sini, order order hari ini gratis handphone gitu ya, misalkan seperti itu teman-teman. Maka trafficnya akan naik ya, trafficnya akan naik. Lalu setelah itu karena trafficnya dari 10.000 naik, dari 10% jadi 30%, jadi 3.000. Nah, ini tetap 10% jadi 300 ya. Nah, di antara kedua ini mana
mudah kita lakukan untuk naikin impresi ya. Eh, Bisa jadi yang bisa jadi yang ini. Ya, tapi naikinnya pun ya teman-teman, naikinnya pun itu hanya seputar-seputar itu aja ya. Seputar-seputar itu maksudnya begini. Keywordnya, keywordnya, websitenya, kalau kita ngomongin Google ya itu aja ya. Konversi bisa naik, tapi yang itu aja gitu kan. Oke. Tapi kalau yang ini ya, kalau yang ini lumayan tadi ya teman-teman, effortnya harus naikin budget iklan. Tapi gimana caranya? Kita impresinya, penawaran yang ada di impresi kita naikin gitu kan. Kita buatkan penawaran menarik, lalu impresinya kita naikin, ini jadi double-double. Bisa jadi ini bukan 300 ya, bisa jadi bisa 1000 ya teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya cara naikin omset ya, impresinya sama, trafficnya juga itu juga, kontennya cuman ada penawaran di dekat di dekat tombol WA ya. Eh, Apa namanya, kayak scarcity-nya atau urgent-nya. Jika yang transfer ya, yang transfer hari ini akan mendapatkan misalkan handphone misalkan, atau eh, terakhir, nah sehingga membuat si mereka ini cepat ngeklik WA gitu ya. Ini bisa naik juga cara seperti ini. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan di produk yang dicari dan produk yang ditawarkan. Produk yang dicari itu modelnya seperti ini, teman-teman ya. Seperti misalkan semua jasa itu masuk produk yang dicari ya. Kenapa produk yang dicari? Karena orang udah tahu kalau membutuhkan jasa dia cari di Google. Nah, lalu untuk B2B, untuk produk-produk B2B itu juga menjadi sebuah produk yang dicari. Lalu untuk produk-produk yang memang dalam jumlah besar itu masuk produk yang dicari. Lalu untuk produk-produk yang udah punya brand itu masuk produk yang dicari ya. Nah, bisa nggak dijadikan produk yang ditawarkan juga? Bisa, teman-teman ya, tapi ada teknik cara menawarkannya. Oke ya, sampai situ solusi dipilih customer, artinya teman-teman ya, kita bukan hanya apa namanya, menjual menjual produk ya, kita juga harus menjual value-nya kita juga harus menjual apa namanya, layanan kita ya. Value itu bisa ada di produk, bisa ada di layanan ya, bisa ada di layanan. Karena itu teman-teman, jualan itu agar dipilih customer itu bukan semata-mata produknya, bukan semata-mata juga diskonnya yang kita gedein ya, tapi harus kita mempunyai value. Misalkan kayak tadi ya, eh, apa nama, budidaya ikan nila gitu. Nah, ikan nila mau diapain sih? Kan kita nggak ngerti, mau ditambahin ininya juga kita nggak ngerti. Akhirnya layanan kita ya, dalam 1 jam barang sampai, misalkan ya, pengiriman barang sampai dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya ini ada slide lagi. Banjir order di Google bisa terjadi apabila ya, saya yakin para teman-teman semua yang punya produk itu